Di dalam konteks ini, kalau saya tadi di dalam catatan saya tanggal 30 April, kemudian tanggal 8 Mei, ya, pernyataan Dirtipidum Mabes Polri Brigjen Polisi Juhandani ini mengesankan bahwa Pak Jokowi itu makin mengkonfirmasi kalau beliau masih punya kendali kepada kepolisian. Di dalam banyak hal, Pak Jokowi ini sangat tidak menghormati hukum dan polisi terkesan juga takut dengan Pak Jokowi. Bukan hanya polisi, Pak Prabowo yang presiden mantan komandan jenderal Kopassus saja takut kepada Pak Jokowi. Saya menengarai ya bahwa ini ada upaya-upaya yang dalam tanda petik itu tidak fair begitu. Kenapa kita masih bersengketa? Tiba-tiba ijazah itu yang dipertanyakan dan dijawab oleh kuasa hukum mereka, Pak JB Irfan, bahwa tegas mengatakan keberatan karena ijazah bukan satu-satunya bukti seseorang pernah bersekolah. Nah, tiba-tiba ijazah itu dibawa ke Polda Metro oleh adik iparnya, sementara Pak Jokowi mengkonfirmasi tegas tanggal 30 April dia sudah bawa. Nah, ini kan kebohongan yang bertubi-tubi, maka menjadi sebuah keanehan bagi kami. Ini sudah sesuatu yang sudah disetting begitu menurut saya, karena Direktur Tindak Pidana Umum Mabes Polri Brigjen Polisi Juhandani yang biar Sobat Era tahu itu teman seangkatan Pak Kapolri angkatan 91 itu mengatakan sudah berada di Surakarta dan Jogja, di dua provinsi Jawa Tengah dan Jogja itu selama 1 bulan. Nah, ini kan makin mengkonfirmasi jangan-jangan semua dialektika itu berurusan juga dengan kehadiran Mabes Polri yang di Solo tidak mungkin menunjukkan ijazah dan itu satu penghinaan, tapi di sisi lain malah mereka membawanya ke Polda. Itu sebuah keanehan. Dan kalau kita melihat rekam jejak Brigjen Polisi Juhandani itu tanggal 10 Februari 2025 dalam catatan saya pernah dilaporkan oleh pengacara bernama Poltak Silitonga atas tuduhan, ya, tuduhannya adalah dugaan menggelapkan surat-surat berharga. Jadi surat-surat yang dilaporkan perkaranya nggak naik, tapi PP-nya tidak dikembalikan. Lalu menjawab pertanyaan yang paling bontot dari Bang Refli tadi mengatakan bagaimana tentang ijazah. Ijazah itu kalau itu dugaan praktek kejahatan ada 2 skenarionya, ya. Satu, karena didapat dari penggeledahan, itu tentu muncul berita acara penggeledahan atau penyitaan. Kalau itu kemudian dilanjutkan dengan penetapan ketua pengadilan Surakarta misalnya. Tetapi ini kan tidak, ini kan malah dengan sukarela diserahkan, berarti harus ada berita acara penyerahan, bukan penyitaan, karena diserahkan, yang benar bahasanya berita acara penyerahan barang bukti berupa berapa lembar ijazah SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Jadi saya klarifikasi Pak Taufik, saya dengar Pak Yakub Hasibun mengatakan yang diserahkan itu cuma ijazah SMA dan S1-nya saja yang diminta. Oh begitu, ya. Oke lah. Berarti antara yang disampaikan Pak Jokowi di tanggal 30 April dengan adiknya berbeda. Tetapi sama-sama menyerahkan. Itu punya dokumentasi semua itu, ya. Oke. Bisa dicek. Enggak gini. Yang saya tahu di bawah SD, SMP, SMA, kuliah S1. Tapi yang diminta cuma SMA sama S1 aja. Oke. Ya, cuma begini maksud saya itu Bang Refli, tanggal 30 kan sudah bawa Pak Jokowi itu di depan media yang terus kenapa tanggal 8 bawa lagi? Berarti ijazahnya banyak dong. Tanggal 9. Ya, oke, tanggal 9. Berarti maka pertanyaan saya yang dibawa tanggal 30 itu apa? Apakah fotokopi yang bisa ditekuk? Terus yang tanggal 9 itu apakah yang asli? Itu pertanyaan saya. Dan tadi yang saya bilang
ini kan semacam dalam tanda petik memindahkan persidangan perdata yang harusnya juga sama-sama dihormati, tetapi langsung dibawa ke pidana itu. Kemudian yang kedua, analisa yang lain kaitannya dengan pemindahan itu nyambung juga dengan pernyataan Pak Mahfud MD yang mengatakan itu sudah pasti gugatan itu ditolak begitu, karena mestinya gugatannya itu kan prestasi, harus ada perjanjian. Nah, kami kan bukan lembaga partai politik, kami juga bukan lembaga KPU yang harus ada perjanjian seperti itu. Jadi kok nyambung begitu? Dari analisa-analisa ini dihubungkan dengan peristiwa-peristiwa, itu semuanya nyambung. Begitu pendapat saya, Bang Refli. Iya, sekarang berarti yang namanya gugatan perbuatan melawan hukum itu sudah sampai mana atau sudah mati sebelum berkembang? Gimana Pak Taufik? Kalau menurut saya belum ya, kemungkinan kan itu deadlock. Saya memperkirakan hari biasanya sidangnya Rabu, mereka minta penundaan itu diundur, diganti hari, digeser hari Kamis. Oke lah, hari Kamis ya. Sepertinya itu deadlock. Kalau deadlock sesuai peraturan Mahkamah Agung nomor 1 2016 ya, itu kan harus dikembalikan lagi kepada hakim pemeriksa. Nah, hakim pemeriksa itu adalah hakim yang awal mula mengadili. Begitu prosedurnya Bang Refli. Nah, di situ nanti baru akan dimunculkan satu pembacaan gugatan, itu yang pertama. Atau bisa juga kalau kami nanti buat skenario berbeda, kami memperbaiki gugatan, bisa saja begitu ya. Terus yang kedua, apabila kami tidak memperbaiki gugatan, maka kami akan melakukan permintaan ya, setelah sidang deadlock itu tanggal hari Kamis, itu berarti tanggal 14 ya. Iya. Nah, kami minta seminggu sesudahnya, berarti tanggal 21 Mei ya, itu kami akan bacakan gugatan kalau kami tidak ada perubahan. Ya, jadi kami tidak ingin gugatan itu dianggap dibacakan, masyarakat biar tahu ya. Biar masyarakat tahu kalau kan nanti deadlock, kami akan membacakan gugatan berapa lembar pun, itu sekitar 32 lembar dan sebagainya. Dan satu hal yang harus diketahui masyarakat, kami ingin mendidik dan menyampaikan pendidikan hukum ini secara cerdas, smart, lewat pengadilan. Maka kami juga akan undang pihak ketiga. Lembaga negara yang kami undang pihak ketiga adalah Komisi Yudisial ya, Divisi Pemantauan Perilaku Hakim. Nanti kita akan undang itu. Kami akan bersurat itu. Hari ini kami mau rapat itu Bang Refli. Kita mau rapat, mau membahas itu tentang mengundang pihak ketiga supaya memantau waktu demi waktu, tahap demi tahap, acara demi acara persidangan gugatan perbuatan melawan hukum atas dugaan penggunaan ijazah palsu saat mencalonkan sebagai Wali Kota Surakarta. Begitu Bang Refli. Pak Taufik, ada Perma nomor 1 1956 atau 59 ya, 56. Iya, 56, yang mengatakan bahwa kalau ada kasus perdata dan kasus pidana yang berjalan beriringan seperti ini, maka diselesaikan dulu perdatanya, karena siapa tahu ada hak-hak keperdataan yang harus diperjelas. Tapi yang terkesan adalah polisi di Bareskrim jalan, di Polda jalan, kemudian bahkan Pak Jokowi seolah-olah menghindari yang pengadilan ini, padahal pengadilan ini sudah berproses. Kita tahu bahwa pengadilan ini kan harusnya jauh lebih dihormati dibandingkan proses di pihak kepolisian. Silakan Pak Taufik. Iya, persis ya. Kalau kita mengatakan asas-asas di dalam hukum pidana, asas hukum pidana itu asas berlakunya kan mengenal yang disebut fiksi hukum ya. Fiksi hukum itu artinya ketika sebuah peraturan, terlebih undang-undang itu diundangkan, maka semua orang dianggap tahu hukum. Nah, di dalam konteks ini tentu Pak Jokowi tahu ya, karena Pak Jokowi bukan orang sembarangan, pernah jadi wali kota, gubernur, dan presiden 10 tahun atau 2 periode, tentu dia paham itu. Nah, di dalam konteks ini, kalau saya tadi di dalam catatan saya tanggal 30 April, kemudian tanggal 8 Mei ya, pernyataan Dirtipidum Mabes Polri Brigjen Polisi Juhandani ini mengesankan bahwa Pak Jokowi itu makin mengkonfirmasi kalau beliau masih punya kendali kepada kepolisian begitu ya, masih punya kendali kepada kepolisian. Terbukti kepolisian yang nyata-nyata sidangnya baru tanggal 30, tapi ternyata sudah ada sebulan. Artinya
sudah 3 minggu sebelumnya, kalau Jumpa Pesa tanggal 8 Mei berarti sudah 3 minggu sebelumnya itu sudah berada di Jogja dan Solo. Nah ini kan satu hal yang mencurigai kepada kita, mencurigakan ya perilaku mereka, bahwa mereka ini memang benar-benar menggunakan pendekatan kekuasaan ketimbang pendekatan hukum. Kalau tadi pasal Undang-Undang nomor 1 Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 56 pasal 2 ayat 1 itu kan juga hukum positif karena sampai hari tidak dicabut. Kenapa itu ada seperti itu? Itu menandakan bahwa dahulu kala pun ada perseteruan antara pidana dan perdata. Tentunya dibuktikan dulu keperdataannya. Kayak begitu memang. Seperti kita sengketa tentang kepemilikan kan dibuktikan dulu milik siapa. Kalau ternyata itu miliknya tergugat, berarti gugatan kita kan ditolak. Karena berarti segala hal yang muncul di situ, pidana dan sebagainya tentu tidak ada. Kalau kita menuduh si B itu menguasai sesuatu yang bukan haknya, ternyata B yang kita gugat bisa membuktikan itu barangnya, maka lidik pidana itu tentu dihentikan. Dan sayangnya bukan hanya ini, kalau saya mengatakan ya, di dalam banyak hal Pak Jokowi ini sangat tidak menghormati hukum, dan polisi terkesan juga takut dengan Pak Jokowi. Bukan hanya polisi, Pak Prabowo yang Presiden mantan Komandan Jenderal Kopassus saja takut kepada Pak Jokowi. Nah buktinya akun Fufufafa tidak pernah dilidik, apalagi disidik. Begitu juga Ulin Niam Usron yang menggambar Pak Prabowo dengan kumis seperti ala Hitler begitu, itu juga tidak diperiksa apalagi tersangkakan. Maka saya mengatakan tidak ada alternatif lain, perkara ini harus dikembangkan di pengadilan negeri manapun, dan saya bersyukur sudah ada satu gugatan lagi di pengadilan Sleman sama, tapi di lokasinya, lokusnya di pengadilan negeri Sleman. Kami pun juga akan mengadukan hal serupa tentang traktor di pengadilan Ponorogo, dan kemungkinan juga di Surabaya atau Madura tentang janji-janji. Jadi ini sebuah perlawanan hukum yang memang sangat tidak mudah, tetapi kami sebagai orang beriman, orang berilmu dan dikaruniai akal sehat, kami tetap percaya dengan ayat Quran yang mengatakan inna ma'al usri yusra, sesudah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Dan dari apa yang saya sampaikan hari ini, kemudian pada kenyataan yang terjadi, Pak Jokowi tiba-tiba juga menutup tempat prakteknya. Museum Jokowi di Solo itu ditutup itu. Jadi destinasi wisata itu sekarang sudah kalah dengan destinasi wisata baru namanya Pengadilan Surakarta. Masyarakat pun antusias itu. Jadi disitulah meskipun sudah ada skenario untuk mengecilkan, terbukti Pak Jokowi tidak pernah datang, tetapi justru beberapa kali ke Jakarta, pernah menghadiri pemakaman Paus Paulus ya dan sebagainya, dan juga pernah menemui penyanyi Paus Fransiskus. Paus Fransiskus, ya. Itu Bang Refli, ya. Dan saya juga punya strategi, jangan salahkan kalau nanti kami tidak selalu hadir di dalam persidangan. Kami akan bahasa Jawanya ngangsu kawruh kepada Pak Jokowi, ya kan? Kalau dia tidak pernah datang, nanti masyarakat juga jangan mencari-cari saya. Saya juga akan seperti Pak Jokowi tidak datang. Mungkin saya lagi nguji mahasiswa S2. Mungkin saya lagi bimbingan disertasi kepada mahasiswa saya. Saya kan dosen tetap yang punya kewajiban. Begitu, Bang Rafli. Jadi jangan kaget kalau di tiap persidangan belum tentu saya akan hadir begitu. Ya. Ini ada pernyataan yang Anda sampaikan sendiri, Taufik itu bodoh, pengacara kecil di daerah, itu konteksnya apa itu, Pak Taufik? Ya, jadi begini, Profesor Mahfud MD yang sangat pintar, tapi ternyata dia kalah sama Fufufafa. Nah, buktinya dia nyawapres 2 kali, boro-boro dilantik, suaranya pun sangat amat kecil kan begitu. Bahkan waktu debat di TV kan jadi Prof Mahfud itu di dalam wawancaranya dengan Kompas TV mengatakan rencana saya mempidanakan dia itu melanggar melanggar kode etik pengadilan atau contempt of court, ya. Itu dia sikapi dengan mengatakan saya ini pengacara bodoh. Dia Taufik itu pengacara kecil, tidak terkenal. Dia pengacara bodoh, belum ada undang-undang tentang contempt of court, ya. Tapi dia lupa bahwa
pasal-pasal KUHP itu sudah mencantumkan, kendati tidak tegas mengatakan contempt of court, dan sudah ada tahun 85 yang namanya Buyung Nasution itu dijatuhi sanksi hanya gara-gara merebut mic. Nah, kalau ini ada masukan baru dari seniornya Pak Mahfud MD, ya pengacara juga yang dari UII itu mengatakan Mahfud ini bisa dikenakan malahan pasal obstruction of justice. Dia mencoba mempengaruhi opini masyarakat, dia mencoba mempengaruhi pendapat hakim supaya gugatan ini ditolak. Saya lebih setuju itu. Jadi kalau Pak Mahfud menganggap saya bodoh, saya juga kaget kenapa Pak Mahfud hari ini tiba-tiba membuat tulisan bahwa Indonesia belum ada undang-undang contempt of court. Ini kan bagian dari sebuah pembelaannya Pak Mahfud, dan saya pun akan mengimbangi dengan membuat tulisan, ya. Sebagaimana juga hakim itu memiliki hak untuk menemukan hukum seperti Sarpen misalnya, gugatan pra-peradilan yang objeknya tertutup, tidak menyebut tentang tersangka, tiba-tiba ada hakim Sarpen yang berani menambah perasa baru, penetapan tersangka itu juga bagian dari objek pra-peradilan. Rasanya begitu. Jadi saya lebih tepat melapor. Sebenarnya saya rencananya nggak ingin membuat pelaporan atau pengaduan, tetapi ketika Pak Mahfud membuat tulisan dan Pak Mahfud mengatakan saya pengacara bodoh, pengacara kecil dan sebagainya, ya saya terima kasih ya Pak. Artinya Pak Mahfud termasuk bingung juga kenapa mesti membuat pembelaan kalau dia merasa tidak bersalah, begitu Bang Refli.